Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 23 Januari 2024. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama kitab kedua Samuel bab 6 ayat 12 sampai 15. Selanjutnya ayat 17 sampai 19. Isinya adalah Daud dan segenap umat Israel mengangkut tabut perjanjian Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Daud menari-nari dan juga dipersembahkan berbagai macam kurban persembahan, kurban bakaran, kurban keselamatan. Mereka menempatkan tabut perjanjian di Sion Yerusalem. Sedangkan pada Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35 digambarkan bagaimana ketika ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat Yesus mengajar dan mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ketika orang itu berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudaramu ada di luar." Yesus pun bertanya, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Kemudian ia melihat sekelilingnya dan berkata, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Menarik dari kedua bacaan ini untuk kita simak bersama-sama dan kita ambil sebagai titik permenungan kita. Kedua-duanya berbicara soal mengedepankan kehendak Allah. Dalam perjanjian lama yang kita dengar dari bacaan pertama, bagaimana Daud melaksanakan kekuasaannya, pemerintah sebagai raja, dengan berpegang pada tabut perjanjian yang diarak dengan penuh sukacita dan kemeriahan, dengan harapan orang ingat akan isi perjanjian itu. Yang paling pokok adalah Israel menjadi umat Allah dan Yahweh menjadi Allah mereka. Dengan mengangkat tabut perjanjian dan menempatkan di bait Allah, orang diharapkan untuk bertindak, berkarya berdasarkan tabut perjanjian itu, sehingga boleh dinantikan umat Israel akan terus setia untuk melaksanakan kehendak Allah. Dari bacaan Injil, jawaban Yesus sangat jelas yang berkenan kepada Allah bukanlah karena kita kenal dan
punya hubungan darah dengan Yesus. Tetapi siapapun yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, dialah ibu Yesus, saudara laki-laki Yesus, dan saudara perempuan Yesus. Itu berarti yang paling penting bagi kita adalah menjadikan sabda Allah dan kehendak Allah sebagai pedoman hidup kita. Kita boleh bertanya selama ini, kalau aku bertindak, dasar apa yang saya pakai? Apakah sudah memakai dasar, yakni sabda Allah dan kehendaknya? Ataukah kita masih terkungkung di dalam kesempitan cita diri atau egoisme? Yang terjadi adalah kehendak kita yang kita lakukan. Belajar dari kedua bacaan, di mana Daud menempatkan tabut perjanjian di tengah-tengah bait Allah, mengingatkan agar umat bertindak berdasarkan dan sesuai dengan perjanjian dalam tabut itu. Sehingga kita dengan melaksanakan kehendak Allah dan sabda-sabdanya, kita akan disebut sebagai saudara-saudari Yesus Kristus. Ukurannya bukan pertalian darah, tetapi siapapun juga yang mendengarkan sabda Allah, menyimpan dalam hati dan melakukan, itulah ukuran berkenan kepada Allah atau tidak. Sekali lagi, mari kita bertanya, apakah selama ini kita sudah menjadikan sabda dan kehendak Allah sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita, sehingga hidup dan karya-karya kita selalu sesuai dan terarah kepada kehendak Allah. Tidak mudah, karena dunia menantang kita, dunia menggoda kita, tetapi suara hati sebagai perwujudan kehendak Allah harus kita dengarkan, agar akhirnya kita benar-benar menjadi ibu, saudara laki-laki dan saudari perempuan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjadi saudara, maka kita pun akan dibawa masuk di dalam kerajaan surga. Mari membawa sabda Allah, kehendak Allah dalam hidup kita, dalam hati kita, agar akhirnya kita mudah untuk hidup sesuai dengan sabda dan kehendaknya. Semoga kehendak Allah tertanam dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda putra-Mu yang mengingatkan kami apa yang paling penting dalam hidup kami, yakni mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakan sebagai kehendak-Mu sendiri. Dan semoga sabda itu dan kehendak-Mu itu tersimpan dalam hati kami untuk menjadi pedoman hidup kami. Biarlah sabda itu yang menguasai hidup kami untuk selalu berpegang pada kehendak-Mu. Sadarkan umat bahwa yang terpenting adalah mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakan, serta mengikuti kehendak-Mu.
Dan semoga Engkau senantiasa berkenan memberkati umat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan semacam saya wajibkan agar kita selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Dengan tetap mematuhi serta melakukan pola hidup sehat, kita akan mampu menyelamatkan banyak orang. Mari kita jaga hidup kita masing-masing dengan keselamatan. Terima kasih kepada siapapun juga yang telah ambil bagian dalam karya perutusan gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana. Doa-doa sungguh dipentingkan untuk terus berlangsungnya pelayanan gereja. Tenaga dan karya diperlukan untuk gerak gereja sebagai pengurus-pengurus yang ambil bagian dalam karya-karya itu, ataupun dana yang sungguh diperlukan. Terima kasih kepada siapapun juga yang telah ambil bagian untuk sarana-prasarana dalam gereja. Saya sampaikan kepada umat, ruang BRT 1, 2, dan 3 sudah siap untuk dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Meja dan kursi sudah siap. Oleh karena itu, terima kasih kepada semua saja yang terlibat di dalam pengisian gedung itu. Kita gunakan secara maksimal agar pelayanan kita semakin mantap. Berkenaan dengan pemilu, saya menghimbau agar umat paroki yang punya hak untuk memilih tetap melaksanakan pemilihan. Tidak, saya anjurkan jangan sampai golput. Sebagai warga negara dan warga gereja, kita gunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani dan menjaga NKRI. Saya masih memberi kesempatan sampai akhir bulan untuk penggalangan dana atau dompet dana Flores. Mudah-mudahan kita mampu membantu mereka dengan cara kita masing-masing. Untuk yang telah memberikan donasinya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.